Possession, Kerasukan merupakan remake yang dibuat dengan pola pikir penonton film Indonesia malas berpikir. Alhasil, Possession, 1981, karya Andrzej Zulawski yang penuh metafora tentang kehancuran rumah tangga, disulap menjadi suguhan yang jauh lebih sederhana, dan tentunya lebih mendekati formula horor Indonesia. Setidaknya bagian artistik film ini tidak sederhana. Pencahayaan redup menutupi setting, properti dan kostum dengan nuansa kuno. Ditambah lagi musik pengiringnya yang cukup megah, lengkap dengan nuansa noir yang digagas oleh Raska Robi Ertanto selaku sutradara. Berkaca pada estetika, Possession, Kerasukan jelas bukan sebuah film jadi. Sedangkan secara umum plotnya masih sesuai dengan versi aslinya, yaitu tentang Faris, diperankan Darius Sinathrya, yang sepulang dari dinas berbulan-bulan dikejutkan dengan permintaan cerai istrinya, Ratna, yang diperankan Carissa Peruset. Faris curiga Ratna selingkuh, apalagi setelah mengetahui istrinya yang berprofesi sebagai penulis naskah itu, kerap menghabiskan waktu berduaan dengan Wahyu, diperankan Nugie, sang sutradara. Kabar tersebut dibagikan oleh Mita, diperankan Sarah Fajira, asisten Ratna yang sudah lama mendambakan Faris. Dari awal interaksi pasangan tersebut, naskah Lele Laila jelas menyebutkan bahwa Faris bukanlah suami yang baik. Di matanya, Ratna hanya sekadar pemuas nafsu. Hanya seorang pelayan. Ratna melawan dan membantah dirinya bukan pelayan. Jika Possession seperti media katarsis Zulawski terkait perceraiannya, di mana sang sineas tanpa memberi label benar salah menggambarkan dinamika destruktif sebuah rumah tangga yang berada di ujung tanduk, maka dalam versi Indonesia kerumitan itu dikesampingkan. Batasan hitam putihnya sangat jelas, suami patriarki yang jahat terhadap istri korban kolonialisme HAM. Sebuah penyederhanaan yang tidak dapat disalahkan karena alasan relevansi kontemporer. Sebelum filmnya dirilis, muncul perdebatan mengenai alasan memilih pocong sebagai tempat Ratna memuaskan hasratnya, menggantikan monster tentakel di film aslinya. Kenapa tidak genderuwo yang identik dengan sifat mesum, kata beberapa pihak. Setelah menonton, Possession mengambil keputusan yang tepat. Kehadiran genderuwo, atau hantu apapun yang cenderung diasosiasikan dengan hantu laki-laki, akan terkesan kontradiktif dengan pesan pemberdayaannya. Pocong dengan netralitas gendernya lebih pas sebagai wujud keinginan Ratna untuk bebas dari kekangan. Sayangnya, pocong tak mampu menaikkan level horor di film tersebut. Dibandingkan monster Zulawski, pocong di sini dengan cara tampil yang bisa dibilang eksentrik, lebih sering menampakkan hidungnya, agar Possession, Kerasukan tampil semirip mungkin dengan horor konvensional Indonesia. Cara Raska Robi Ertanto menyusun plot slow di paruh pertama durasinya, nyatanya cukup efektif menarik perhatian, hingga memancing rasa penasaran kemana arah slow scroll tersebut. Sayangnya, imbalan yang diberikan sutradara hanya sebatas rangkaian jumpscare umum, berupa kemunculan pocong yang selalu digambarkan meluncur ke arah kamera. Lalu seiring berjalannya waktu, filmnya semakin kacau, semakin dipenuhi kebodohan, termasuk kelalaian konyol tokoh antagonis mesum di klimaks film. Namun beban terbesar tentu saja dipikul oleh individu, yang harus meneruskan jejak Isabelle Adjani sebagai aktris utama. Seolah mewujudkan misi yang hampir mustahil tersebut, film ini membagi beban antara dua orang, Carissa Peruset untuk menghidupkan sensualitas karakternya, dan Sarah Fajira yang menciptakan kembali adegan kerasukan ikoniknya. Keduanya sudah mengerahkan upaya terbaiknya, namun Adjani berada pada level yang terlalu tinggi untuk bisa ditangkap. Situasi serupa terjadi pada perbandingan film ini dengan karya Zulawski. Dalam ceritanya, Carissa sebagai Ratna juga harus melakoni adegan ranjang hingga kerasukan. Rupanya hal tersebut jadi tantangan besar baginya untuk bisa melakukannya secara natural. Terlebih Carissa juga banyak mengeluarkan suara mendesah. Ia melakukannya karena tuntutan skenario. Adegan tersulit nyetir mobil karena di kehidupan nyata ia tak bisa nyetir, lalu kerasukan, dan terakhir adegan ranjang. Banyak adegan vulgar di sini yang menuntutnya bisa melakukannya.
erzählt man dir was? Ja. Und denkst du, das kann man machen? Ja. Und dann so, ah ja, okay. Und dann fängst du an, dich zu freuen. Mensch, ja super, ja. Und du hörst gar nicht auf, dich zu freuen. Ja, und shit.